Presiden Joko Widodo diam-diam telah membayar hutang ke luar negeri. Dan sekarang ini jumlah hutang luar negeri di Indonesia sekarang menurun. Kok sempat-sempatnya ya PPKM Presiden Joko Widodo menyempatkan membayar hutang? Pasti mendengar berita ini ada yang suka dan ada yang tidak suka, di mana Presiden Joko Widodo sampai dijuluki Raja Hutang. Tetapi pemerintahan Indonesia juga selalu tepat dalam membayar cicilan hutangnya. Ya terbukti pada Mei yang lalu, Indonesia mencicil hutang ke luar negeri. Dan sekarang ini hutang luar negeri menurun. Dari yang 6.000 sekian sekarang turun menjadi 5.000 sekian. Bahkan Denny Siregar di akun Twitternya juga heran. Masa sih di kala PPKM ini pemerintahan malah membayar cicilan hutangnya? Apalagi Rizal Ramli yang selalu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tentang hutang. Ya kemungkinan mendengar berita ini ya agak gimana gitu ya. Walaupun hutang luar negeri membengkak, tetapi pembangunan juga sudah dirasakan di Indonesia. Apalagi sekarang ini pandemi. Indonesia mengelontorkan dana buat bantuan sosial masyarakat, kartu prakerja, dan lain-lain, sehingga itu membutuhkan dana yang luar biasa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Denny Siregar heran di saat PPKM Jokowi bisa lunasi hutang. Pegiat media sosial Denny Siregar mengkritik pemerintah yang melunasi hutang di tengah kesulitan masyarakat akibat PPKM darurat. Sempat-sempatnya lunasin hutang di saat rakyat sedang kesusahan karena PPKM darurat, katanya melalui akun Twitter Denny Siregar 7 pada Minggu 18 Juli 2021. Namun, Denny melontarkan kritikan itu ternyata sebagai sindiran terhadap para kadal gurun atau kadrun. Udah mirip kadrun belum? Kata host Cokro TV dan 2045 TV itu. Dilansir dari Kata Data, Bank Indonesia melaporkan posisi hutang luar negeri Indonesia pada Mei 2021 mencapai 415 miliar US atau setara dengan 5.931 triliun. Dengan asumsi kurs CISDOR pada akhir periode yang sama, posisi hutang luar negeri ini naik 3,1% dibanding periode yang sama tahun lalu, 404,7 miliar US, tetapi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, 417,6 miliar US. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan bahwa penurunan utang luar negeri terutama terjadi pada utang pemerintah. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei mencapai 203,4 miliar US atau setara dengan 2.906 triliun, turun 1,3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah terjadi seiring dengan pembayaran surat berharga negara dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo pada Mei 2021, ujar Erwin pada Jumat 16 Juli 2021. Ia mengungkapkan bahwa penarikan utang luar negeri pemerintah pada Mei masih didominasi pendanaan untuk program prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Belanja yang dimaksud antara lain administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 17,8%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor konstruksi 15,4%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6%. Sementara itu, posisi hutang luar negeri swasta pada Mei 2021 tercatat 208,7 miliar US atau setara dengan 2.982 triliun, turun tipis 209 miliar US pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data utang luar negeri Bank Indonesia, hutang perusahaan bukan lembaga keuangan turun dari 165 miliar US pada April 2021 menjadi 165,56 miliar US. Sedangkan utang luar negeri lembaga keuangan naik dari 42,78 miliar US menjadi 43,13 miliar US.
Bank Indonesia pun memastikan bahwa utang luar negeri pada Mei tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasionya terhadap PDB yang mulai turun dibandingkan bulan sebelumnya. Rasio utang luar negeri Mei 2021 terhadap PDB sebesar 37,6%, turun dibandingkan rasio bulan April sebesar 37,9%. Struktur utang luar negeri Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,5% dari total utang luar negeri, ungkap Erwin. Diketahui posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar 415 miliar US atau turun 0,6 dibandingkan dengan posisi utang luar negeri April 2021 sebesar 417,6 miliar dolar US. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi utang luar negeri pemerintah secara tahunan. Utang luar negeri Mei 2021 tumbuh 3,1%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,9%. Posisi utang luar negeri pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar 203,4% miliar US, menurun 1,3 dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada April 2021. Hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan utang luar negeri pemerintah menjadi sebesar 5,9%. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban hutang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, kredibel dan akuntabel. Adapun penarikan utang luar negeri dalam periode Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional. Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Pertumbuhan utang luar negeri swasta Mei 2021 tercatat 0,5%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,4%. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3% dari 4,5% pada bulan sebelumnya. Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan air dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengelolaan dengan pangsa mencapai 76,7% dari total utang luar negeri swasta. Utang luar negeri tersebut masih didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1%. Utang Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 37,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9%. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,5% dari total utang luar negeri. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Data lengkap mengenai utang luar negeri Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi statistik utang luar negeri Indonesia edisi Juli 2021 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.